أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cuk, kita lagi ngaji lagi nih, Cuk ya. Alhamdulillah kita belajar sama-sama ya. Kita ngaji sama-sama. Semoga berkenan ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini adalah cara mudah memahami Al-Quran sesuai tuntunan dari Al-Quran. Al-Quran memiliki 10 kunci untuk manusia yang akan digunakan untuk memahaminya. Ya. Pertama adalah gunakan Al-Quran untuk bertakwa. Ya, yang kedua adalah bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, penjelasan dan pembeda. Ya, lalu yang ketiga untuk menjelaskan, maka Al-Quran menggunakan perumpamaan yang diulang-ulang. 4. Untuk mencerna perumpamaan itu, maka orang harus menggunakan akalnya. Yang kelima, Al-Quran adalah kebenaran. Dan yang keenam, Al-Quran adalah bukan mantra dan syair. Yang ketujuh, Al-Quran bukan ucapan orang gila. Yang kedelapan, Al-Quran tidak ada kebengkokan di dalamnya. 9. Al-Quran merupakan penjelasan berulang-ulang. 10. Ambil manfaat semaksimal mungkin dari Al-Quran ketika kita membacanya. Nah, itu adalah 10 kunci di dalam Al-Quran untuk memahami Al-Quran. Ya, mari kita bahas satu persatu kunci itu. Pertama adalah bahwa Al-Quran akan efektif, akan bermanfaat hanya untuk orang yang akan bertakwa. Ya, mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini dijelaskan bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya Al-Quran ini menyediakan petunjuk, menyediakan cahaya, menyediakan informasi untuk orang yang akan bertakwa. Nah, yaitu siapa itu orang bertakwa? Selanjutnya ayat 3 dan 4, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, di sini jelas ya bahwa Al-Quran ini hanya untuk orang bertakwa dan akan memberikan petunjuk kepada mereka. Memberi petunjuk apa? Yaitu kepada hal-hal yang gaib, ya, untuk melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki, ya. Lalu mereka akan beriman kepada apa yang diturunkan dan mereka akan yakin akan adanya akhirat. Nah, itulah isi daripada Al-Quran. Ya, ada 5 ilmu paling tidak yang harus dikuasai oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk menguasai 5 ilmu itu, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Ya,
Al-Quran memberikan petunjuknya kepada manusia yang akan bertakwa. Maka kalau tidak akan bertakwa, petunjuk yang 5 itu tidak ada manfaatnya. Al-Quran berisi petunjuk dan penjelasan mengenai hal-hal yang gaib, mengenai sholat, mengenai infak, mengenai kitab-kitab, dan mengenai hari akhir. Nah, itulah kira-kira isi daripada Al-Quran, ya, untuk orang bertakwa sesuai dengan Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Nah, yang berikutnya adalah bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan penjelasan dari petunjuk itu serta pembeda. Ya, mari kita baca bersama surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrohmanirrohim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil, ya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, ya. Nah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, nah jelas di situ bahwa Al-Quran berisi petunjuk. Penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, ya, sehingga kalau kita sudah bisa menerima petunjuk dan penjelasannya, maka kita sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, sebelum kita bisa membedakan, maka sebetulnya kita belum mendapatkan petunjuk, apalagi mendapatkan penjelasan dari Al-Quran. Nah, kunci ini menjelaskan bahwa orang yang memahami Al-Quran akan ditunjuki bagaimana cara bertakwa. Ya, jelas di sini bahwa ya, Al-Quran memberikan petunjuk dan penjelasannya bagi orang yang bertakwa, hingga orang bertakwa itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Mari kita baca di surat Al-Imran ayat 138. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas ya bahwa Al-Quran ini adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia tanpa kecuali, ya, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu jelas ya, jadi tidak perlu kita uraikan lagi. Nah, yang berikutnya adalah surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, jelas di sini ya bahwa Al-Quran ya ini merupakan kitab yang menjelaskan ya sebagai petunjuk. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau tidak jelas? Nah, logikanya begitu ya.
Dan kalau sudah mendapat petunjuk, berarti dia sudah mendapatkan rahmat. Ya, bukan hanya rahmat, tapi juga kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Di surat Yunus ayat 108 disebutkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Nah, jadi Nabi Muhammad diminta untuk menyampaikan hal itu, ya, bahwa wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat untuk dirinya sendiri, ya. Kenapa? Karena saking jelasnya Al-Quran. Lalu untuk memahami Al-Quran menggunakan metode perumpamaan, yaitu penjelasannya menggunakan perumpamaan yang banyak, ya, yang bermacam-macam. Mari kita baca, lihat surat Al-Isra ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Nah, jadi Al-Quran sudah menggunakan metode, ya, dengan bermacam-macam perumpamaan. Namun manusia ketika membacanya, ya, dia mengingkarinya. Dia tidak bisa menerima perumpamaan itu. Ya, perumpamaan itu tidak dianggap sebagai perumpamaan. Ya, sehingga ayat-ayatnya menjadi diingkarinya karena dia tidak paham akan perumpamaan tersebut. Ya, jelas bahwa di sini disampaikan bahwa Al-Quran ini menggunakan metode perumpamaan, dan bukan hanya satu perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu itu di dalam Al-Quran, tapi bermacam-macam perumpamaan. Nah, mari selanjutnya kita lihat, ya, surat Al-Kahf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi manusia itu memang memiliki kemampuan untuk membantah apa saja, termasuk, ya, wahyu daripada Tuhannya. Ya, informasi dari Tuhannya pun dibantah sama dia. Nah, padahal informasi itu disampaikan dengan metode bermacam-macam perumpamaan. Ya, tapi memang manusia pada dasarnya senang membantah. Ya, bukan mencerna atau mencari solusi atau mencari pemikiran-pemikiran apa ini maknanya kira-kira, ya. Nah, makna-maknanya ini tentunya adalah tadi dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Maka kita harus cari penjelasannya di ayat-ayat yang lain supaya kita bisa jelas tentang ayat tersebut, ya. Nah, mari kita baca selanjutnya surat Ar-Rum ayat 58, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini
Dan jika engkau membawa sesuatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Nah, di sini Al-Quran dengan jelas, dengan tegas mengatakan sekali lagi ya, bahwa sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada manusia segala macam perumpamaannya itu. Jadi perumpamaan yang digunakan itu pun sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, sehingga sebetulnya kita tinggal mencari saja apa penjelasannya daripada ayat itu. Kadang-kadang ayat itu penjelasannya itu ada di ayat lain, ada di surat lain ya, yang tertulis ya, mungkin bisa di bawahnya atau di sebelumnya. Ayat itu sebetulnya sudah dijelaskan, namun kita kadang-kadang luput memahaminya ya. Untuk itulah maka perlu kita membaca Al-Quran secara perlahan-lahan ya. Nah, yang selanjutnya ya, yang keempat adalah dalam memahami Al-Quran kita harus menggunakan akal ya. Karena memahami perumpamaan itu yang ada di dalam Al-Quran memang harus menggunakan akal ya. Nah, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik ya. Nah, di sini Allah jelaskan ya, bahwa perumpamaan-perumpamaan itu bisa menyesatkan juga ya, bisa membuat jelas, bisa memberikan petunjuk, tergantung orangnya ya. Kalau kafir ya dia menjadi sesat, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, di ayat 27 ini dijelaskan bahwa orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Jadi setelah mereka membaca Al-Quran, tidak dilaksanakanlah perintah-perintah yang disampaikan oleh Al-Quran. Begitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena dia tidak paham ya, karena dia mengingkarinya seperti yang disampaikan tadi ya, atau dia memang membantahnya perintah itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Di Al-Imran ya, surat atau ayat ke-7 ya, disampaikan Bismillahirrohmanirrohim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mustasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah. Nah, di sini dijelaskan di ayat 7 ya, bahwa Allah menurunkan ayat-ayat itu bisa menjadi muhkamat ya, bisa ditangkap pokok-pokoknya, bisa juga digunakan untuk mencari-cari fitnah ya. Nah, dilanjutkan lagi di ayat 7 ini ya, di surat Al-Imran ayat 7 ini
Dan untuk mencari-cari takwilnya, jadi selain untuk mencari fitnah, dicari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nah, jelas di sini ya, di surat Al-Imran ayat 7 ini disampaikan bahwa ayat-ayat itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk mendapatkan petunjuk, ya, juga bisa untuk memfitnah, ya, untuk digunakan sebagai fitnah, ya, bukan untuk mendapatkan petunjuk, tapi untuk mencari-cari fitnah, ya, untuk membuat-buat fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal telah disampaikan bahwa yang mengetahui takwilnya hanyalah Allah semata. Tidak ada yang dapat mengetahui takwilnya, ya. Nah, sehingga orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, ya, kepada Al-Quran itu, karena memang semua itu dari sisi kami. Jadi setelah orang-orang berilmu itu memikirkannya ayat-ayat tersebut, maka mereka berkata, memang ini adalah dari sisi Tuhan kami, ya. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di surat Yusuf ayat 111 disampaikan pula, Bismillahirrohmanirrohim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Yusuf, ya, di surat Yusuf ini. Kalau kita pelajari, maka kisah-kisahnya itu sebetulnya adalah pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, ya. Coba nanti suatu saat kita akan bahas, ya, surat Yusuf, ya, khusus itu. Karena apa? Karena di sana banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah pengalaman Nabi Yusuf yang bisa kita ambil daripada hikmahnya, daripada maknanya, ya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kapan saja. Nah, di surat Hud ayat 120 itu disampaikan, mari kita baca sama-sama, ya. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di dalam kisah-kisah para rasul itu, para nabi, para rasul, ya, itu fungsinya adalah untuk meneguhkan hati kita, ya, yang membacanya. Jadi manfaatnya adalah meneguhkan hati kita, ya, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Al-Quran, ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan kita. Karena apa? Dalamnya ada nasihat dan peringatan. Namun nasihat yang ada dan peringatan yang ada itu hanya bagi orang-orang yang beriman saja kepada Al-Quran. Bagi yang tidak beriman, maka tidak ada di sana adalah nasihat, tidak ada peringatan, ya. Nah, mari kita baca lagi surat Al-Ra'd ayat 19, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Nah, di sini, ya, fungsi akal disampaikan kepada kita, ya, oleh Al-Quran, bahwa akal itu untuk melihat kebenaran,
Ya. Nah, tanpa kita menggunakan akal, maka kita tidak bisa melihat kebenaran apa yang sedang kita baca itu. Apa yang sedang kita baca di dalam Al-Quran, kita nggak bisa lihat itu adalah kebenaran. Ya, karena kita tidak menggunakan akal. Maka dalam membaca Al-Quran harus menggunakan akal agar kita melihat kebenaran. Setelah kita melihat kebenaran, nah disitulah pelajaran buat kita, ya, sehingga kita bisa menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai pelajaran di dalam kehidupan diri kita. Nah, kita lihat surat selanjutnya, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjiannya. Nah, jadi orang-orang berakal itu apa? Siapa dia? Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjiannya, ya. Nah, dengan akal kita tadi memahami daripada Al-Quran, ya, kebenaran dari Allah. Maka setelah kita memahaminya, setelah kita membenarkannya dalam hati, tentunya yaitu merupakan janji kita, ya, kepada Allah untuk kita laksanakan, untuk kita ikuti, ya. Maka orang-orang yang berakal itu pasti akan memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjiannya, ya. Dia akan mengikuti daripada perintah-perintah Allah, daripada perintah-perintah ayatnya. Nah, di ayat berikutnya disampaikan, ya, orang yang berakal itu dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, ya. Nah, jadi orang-orang yang berakal itu, ya, akan menghubungkan apa yang diperintahkan Allah, ya, menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, ya. Nah, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi dengan akalnya dia bisa menghubungkan perintah-perintah Allah itu, ayat-ayat Allah itu yang ada dalam Al-Quran, dihubungkannya dengan akalnya. Ya, tanpa akal tidak bisa dilakukan, dan mereka takut dengan akalnya itu. Mereka takut kepada Tuhannya, yaitu takut kepada hisab yang buruk. Nah, jadi orang yang berakal itu bisa kita simpulkan sesuai dengan Al-Quran itu adalah orang yang memenuhi janji. Jadi orang yang berakal itu pasti memenuhi janji, tidak melanggar perjanjian, menghubungkan perintah-perintah, takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Itulah hasil dari bekerjanya akal. Lalu yang berikutnya, bahwa Al-Quran ini adalah suatu kebenaran, bukan dongeng yang dibuat-buat, ya. Mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 176. Bismillahirrohmanirrohim. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Ya, jadi Al-Quran ini ditegaskan lagi oleh Allah merupakan suatu kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu berarti hukum yang pasti terjadi, ya, dan tidak bisa dipungkiri lagi. Itu pasti suatu ketentuan yang pasti terjadi, ya, dengan segala macam persyaratannya. Itulah kebenaran, ya. Jadi dengan kebenaran itulah kita bisa melaksanakan kehidupan ini. Tanpa ada kebenaran, apa yang kita pegang, ya, contohnya misalnya bahwa hutang harus dibayar, itu adalah kebenaran. Kalau nggak dibayar, terus bagaimana orang membantu orang lain kalau tidak ada janji, tidak ada ketetapan itu? Ya, itulah kebenaran. Jadi hutang harus dibayar adalah contoh sebuah kebenaran. Ya, dan di surat
Al-Anfal ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi ada orang yang menyangka bahwa Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu saja. Jadi disangka Al-Quran itu adalah dongeng yang dibuat oleh nenek moyang mereka, atau dibuat oleh orang-orang seperti mereka, ya, sehingga mereka tidak mencoba untuk mencari pemahamannya, mencari apa isinya, apa pelajarannya. Mereka tidak menggunakan Al-Quran itu untuk memahami apa pelajaran yang ada di dalamnya, ya. Karena apa? Mereka nganggap itu adalah dongeng saja. Saya juga bisa bikin dongeng itu yang lebih seru, katanya, ya. Sehingga yang ada di dalam Al-Quran tidak dipelajarinya, tidak dicari apa makna sebetulnya, apa manfaat sebetulnya. Nah, di surat Al-Imran, ya, ayat 3 disampaikan, ya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, bukti daripada Al-Quran itu adalah kebenaran, maka kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu juga ada di dalam Taurat dan Injil. Aturan-aturan yang ada di Al-Quran juga ada di Taurat dan Injil, ya. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran juga ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, itulah kebenaran sejati, ya. Kebenaran itu tidak bisa dirubah-rubah karena memang sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Seperti contohnya misalnya gravitasi. Gravitasi ini bukan ditemukan oleh Newton, ya. Tapi memang gravitasi ini sudah ada sebelum hukum Newton ada, ya. Sebelum Newton menemukan hukum gravitasi, gravitasi itu sudah ada. Itulah kebenaran. Nah, di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 82, mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Nah, jadi ada orang-orang kafir itu yang meragukan tentang kebangkitan. Padahal kebangkitan, ya, sesuai dengan yang Al-Quran jelaskan, adalah merupakan kebenaran. Jadi pasti kita sebagai manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kita mati, ya, setelah kita menjadi tanah, setelah kita menjadi tulang belulang, ya, karena Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana itu terjadi? Allah jelaskan itu terjadinya bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas itu di episode hari kebangkitan, ya. Di episode hari kebangkitan kita akan jelaskan itu informasi tentang kebangkitan, ya. Nah, untuk selanjutnya maka kita akan bahas surat, ya, ayat 83. Surat Al-Mu'minun ayat 83. Sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Nah, ini satu bukti bahwa ini adalah kebenaran oleh Allah, diulang-ulang dalam kitabnya. Jadi soal kebangkitan ini juga telah disampaikan oleh Allah di surat, di kitab Taurat dan di kitab Injil, ya. Disampaikan itu sehingga mereka mengatakan, nih orang-orang kafir itu, sungguh yang demikian ini, kebangkitan itu maksudnya, sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu.
Tapi mana buktinya? Tidak ada itu nenek moyang kami itu yang bangkit. Nah, gitu loh. Ya, mereka tidak merasakan itu. Ya, karena mereka gagal paham tentang kebangkitan yang dimaksud oleh Allah. Nah, itulah yang harus kita pahami ya. Jadi Al-Quran adalah kebenaran, bukan dongeng. Yang berikutnya, bahwa Al-Quran bukan syair ataupun mantra. Ya, jadi jangan pelajari Al-Quran sebagai syair atau mantra sebagaimana kita menyanyikan lagu-lagu. Ya, kita menghafalnya dan menyanyikannya, kita ulang-ulang tanpa kita ambil pelajarannya. Mari kita lihat surat Yusuf ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan seorang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Nah, ya, disitulah bahwa dalam Al-Quran ini ya bukan mantra ya atau syair ya, namun ini adalah wahyu yang diwahyukan kepada mereka, kepada penduduk negeri, kepada kita. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu yang diwahyukan kepada kita, semua manusia ya. Dan membuktikannya ya lihat saja hasilnya, bagaimana kejadian terhadap orang-orang yang ingkar itu. Nah, di surat Al-Haqqah ya, surat 69 ayat 40 dijelaskan lagi. Sesungguhnya ya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, di sini ditegaskan lagi bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan ya Rasul yang mulia. Jadi Al-Quran ini ya adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, jadi bukanlah dia adalah syair atau mantra ya. Apa sih syair dan mantra itu? Contohnya misalnya, wah kalau kita mau kaya baca nih surat ini. Nah, itu sebagai mantra, itu berarti kita. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Ya, jadi Al-Quran itu bukan mantra. Wah kalau kita mau sembuh baca surat ini. Wah kalau kita mau misalnya punya hajat ini baca surat ini. Nah, itu kita gunakan sebagai mantra dan kita tidak boleh menganggap seperti itu. Nah, di ayat 41-nya mari kita baca ya. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya ya. Nah, jadi dibilang juga bahwa Al-Quran ini ya, oleh Al-Quran itu sendiri dikatakan bahwa ayat-ayat ini bukanlah perkataan seorang penyair ya. Jadi bukan syair. Jadi jangan ya diulang-ulang untuk membaca syairnya saja, tapi coba renungkan apa isinya, apa maknanya, ya, bagaimana menggunakannya. Kenapa kok ayat ini sampai ada? Apa maksud dan tujuannya? Apa manfaatnya untuk kita? Nah, itu ya yang harus kita pikirkan ya. Jadi jangan kita anggap itu adalah suatu syair yang indah. Memang Al-Quran itu indah ya, karena kalau tidak indah tidak banyak orang tertarik. Itulah salah satu cara Allah untuk membuat manusia tertarik kepadanya. Nah, yang selanjutnya surat Al-Haqqah ayat 42-nya, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Jadi dia bukan mantra ya. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Nah,
Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan tukang tenung, bukan mantra-mantra yang bisa diucapkan, ya, hanya untuk memenuhi nafsu kita, ya, bukan itu, ya, untuk memenuhi hajat kita. Jadi Al-Quran ini bukanlah perkataan tukang tenung ataupun, ya, tukang mantra-mantra itu yang kita sebut berkali-kali hanya untuk memenuhi hasrat kita, untuk memenuhi keinginan kita, hanya untuk memenuhi daripada kebutuhan kita. Nah, ya, jadi bukan itu sebetulnya, ya, tapi dalamnya ada pelajaran yang bermanfaat untuk diri kita. Untuk itulah maka kita harus menggunakan akal, ya. Ya, nah, kita lihat lagi sekarang di surat Yasin. Ya, di surat Yasin ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Nah, di sini ditekankan lagi, ya, bahwa, ya, Allah tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua itu untuk bersair, karena tidak pantas Allah mengajarkan kita untuk bersair, ya. Namun Al-Quran itu adalah pelajaran, ya, dan kitab yang jelas. Nah, untuk itu maka kita harus mengambil apa pelajaran daripada setiap ayat-ayat itu, ya, kita ambil dengan semaksimal mungkin. Nah, di surat Az-Zumar ayat 23, ya, itu disampaikan oleh Allah. Mari kita baca sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Nah, di sini Allah menjelaskan, ya. Jadi buat orang yang mendapat petunjuk, maka Al-Quran itu bisa diperoleh pelajarannya, ya. Jadi orang yang memperoleh pelajaran dari Al-Quran itulah orang yang diberi petunjuk. Tapi orang yang tidak diberi petunjuk, ya, atau orang yang disesatkan, maka dia akan melihat Al-Quran itu sebagai syair-syair, ya, sebagai mantra-mantra. Nah, itu, ya. Jadi beda, ya, orang yang disesatkan dan orang yang diberi petunjuk. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah bahwa Al-Quran itu bukan ucapan orang gila. Jadi Al-Quran ini betul-betul murni dari Allah, wahyu, ya, bukan ucapan orang sembarangan. Ya, mari kita lihat di surat Az-Zariyat ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hasil perkataan orang gila, ya, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuknya. Mereka hanya mendapatkan kesesatan, ya. Di surat At-Tur
ayat 29. Mari kita baca sama-sama ya. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung, dan bukan pula orang gila. Nah ya, jadi kita harus memahami bahwa Al-Quran ini bukan hasil dari kegilaan seseorang manusia, ya, dan bukan juga mantra-mantra dari tukang tenung, ya, tapi adalah nikmat, ya, karena dalamnya ada pelajaran dan ada petunjuk untuk kita. Di surat Al-Hijr ayat 6 disampaikan, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Nah, di sini jelas disampaikan oleh Al-Quran bahwa tugas Nabi Muhammad di sini menyampaikan wahyu, ya, dianggap orang gila, sehingga mereka itu tidak mengambil pelajaran dari dalamnya, ya. Nah, karena apa? Ya, karena ada penyakit dalam hati mereka. Ya, di surat Al-Hijr ayat 7 disampaikan, mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Nah, jadi mereka ingin mendengar Al-Quran itu dari seorang malaikat, bukan dari seorang manusia yang berbentuk nabi ini, ya, berbentuk rasul ini yang diwujudkan sebagai Nabi Muhammad, ya. Tapi mereka mengingkarinya. Mereka menginginkan Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat, ya, sehingga mereka tidak mengambil pelajarannya di situ, tidak mengambil maknanya, ya, tidak memahami maknanya. Nah, dilanjutkan di ayat ke-8-nya disampaikan, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Nah, Allah menjawab itu, kalau yang diturunkannya adalah malaikat, ya, maka mereka tidak ada penangguhan, ya. Tapi di sini Allah selalu memberikan penangguhan kepada kita untuk berpikir, ya, untuk bekerja akal kita dalam menerima Al-Quran. Ya. Nah, di surat Al-Qalam ayat 51 sampaikan, dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Nah, anggapan mereka Nabi Muhammad adalah orang gila itu hampir-hampir membuat Nabi Muhammad putus asa, ya, tergelincir maksudnya itu, ya. Nah, yang ke-8 adalah kita harus melihat bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kebengkokan. Artinya apa? Ayat mendukung ayat yang lain, ya. Kalau kita tidak memahami sebuah ayat, maka mungkin petunjuk dan penjelasannya ada di ayat yang lain, karena memang Al-Quran itu konsisten antara ayat dengan ayat lainnya, tidak ada kebengkokan dalamnya. Mari kita baca surat Al-Kahf ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Nah, itu jelas, ya. Di sini ditegaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini tidak bengkok. Artinya apa? Menurunkan kitab ini tidak bengkok. Pertama, bahwa ayat-ayatnya itu tidak ada yang bertentangan, ya, dan membuat orang menjadi berpikir lurus, ya. Di surat Az-Zumar ayat 27 disampaikan, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang digunakan dalam Al-Quran
itu juga tidak saling bertentangan, ya. Bahkan ya, kitab-kitab itu tidak bengkok, artinya bahwa kitab-kitab terdahulu ya, Taurat, Injil, Zabur sampai Al-Quran itu sebetulnya tidak bengkok, tidak ada yang bertentangan di dalamnya. Itulah yang dimaksud sebagai kitab-kitab itu tidak bengkok. Nah, di Az-Zumar ayat 28 disampaikan ya, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Nah, karena Al-Quran itu digunakan untuk bertakwa. Nah, kalau Al-Quran itu isinya bengkak-bengkok ataupun saling bertentangan antara satu ayat dengan ayatnya, tentunya tidak bisa digunakan oleh kita, tidak bisa digunakan sebagai panduan, sebagai acuan, sebagai petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini pun sebetulnya memang sudah didesain sedemikian rupa untuk orang yang bertakwa, ya. Di surat Al-Imran ayat 99 disampaikan, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Nah, jadi apa? Al-Quran menjelaskan bahwa manusialah yang berpikir bengkok, ya. Seakan-akan ayat demi ayat itu saling bertentangan, ya, atau tidak saling mendukung. Nah, mereka lah yang berpikir itu bengkok. Oke, nah selanjutnya surat Hud ayat 18 disampaikan, dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Bagaimana mereka membengkokkan daripada ayat-ayat Al-Quran, maknanya dibengkokkan, yaitu dengan kebohongan-kebohongan terhadap Allah, ya. Itulah mereka mengarang-arang, ya, memaknainya dengan keinginannya sendiri, ya, dengan pikirannya sendiri, tidak dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran menjelaskan setiap ayatnya. Nah, di ayat 19-nya disampaikan, yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Nah, di situ jelasin, oh, kenapa mereka berpikiran bengkok, ya? Kenapa mereka seakan-akan melihat ayat-ayat itu bengkok? Ya, karena mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Itulah kira-kira, ya, kenapa orang itu tidak memahami daripada Al-Quran. Nah, sekarang yang ke-9, penjelasan di dalam Al-Quran itu tidak dilakukan sekali, namun dilakukan berulang-ulang. Ya, mari kita lihat ya, surat Al-An'am ayat 46, ya. Surat Al-An'am surat 6 ayat 46, ya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling, ya. Nah, pertama ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjelaskan sesuatu di dalam Al-Quran itu berulang-ulang. Apa sesuatu itu? Yaitu tanda-tanda kekuasaannya, ya.
tanda-tanda kekuasaannya dijelaskan berulang-ulang, sehingga sebagai manusia normal, sebagai manusia yang menggunakan akal, pasti kita memahami daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Nah, kalau kita tidak melihat tanda-tanda kekuasaan itu, maka perhatikanlah, ya, siapa lagi yang akan mengembalikan kalau pendengaran, penglihatan itu diambil oleh Allah. Di surat Al-An'am ayat 65, mari kita baca sama-sama ya. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya, ya. Lalu berikutnya surat Al-An'am ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat kami, ya, agar orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah beberapa kali menyampaikan bahwa penjelasannya itu berulang-ulang, ya, disampaikan. Lalu berikutnya di surat Al-A'raf ayat 58. Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, ya, itu tanda-tandanya orang itu, ya, tanda-tanda orang bersyukur itu dijelaskan, ya, seperti tanaman-tanaman yang tumbuh subur, itulah orang yang bersyukur. Yang tidak subur maka tidak bersyukur. Nah, di surat Al-Isra ayat 41 disampaikan juga, dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, ya, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka dari kebenaran, ya, menambah mereka lari dari kebenaran, ya. Semakin dijelasin manusia itu semakin lari, ya, semakin dia ngelihat titik jelasnya, semakin paham, oh ini toh maksudnya, udah deh, gak usah diikutin deh. Nah, seakan-akan begitu, ya, mereka lari dari kebenaran, ya. Di surat Toha ayat 113 itu disampaikan, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran ini memberi pengajaran bagi mereka, ya. Jadi ancaman di dalam Al-Quran pun disampaikan berulang-ulang, ya, supaya apa? Mereka paham, supaya mereka mengambil pelajaran sebetulnya, ya. Namun mereka lari dari, ya, setelah lihat ancaman itu lari, malah mereka nggak mau ngikutin Al-Quran maksudnya, ya. Di surat Al-Ahqaf ayat 27 disampaikan, dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat, tapi mereka nggak mau bertobat, ya. Jadi ayat-ayat itu sudah diulang-ulang disampaikan, ya, untuk menjelaskannya, tapi mereka tidak takut dengan ancaman itu, ya, sehingga ancaman itu diabaikan. Nah, begitu diabaikan, ya sudah, Allah menjalankan hukumnya,
ya. Nah, yang berikutnya adalah supaya kita dapat memahami Al-Quran, maka ambil manfaat hasil terbaik ya setiap ayat yang kita baca ya. Jadi setiap ayat yang kita baca, sesedikit apapun itu, maka usahakan ambil manfaatnya untuk kebaikan dari setiap ayatnya itu ya. Jangan disia-siakan. Jangan membaca ayat Al-Quran itu terus kita lewatkan begitu saja tanpa kita ambil maknanya atau pelajarannya ya. Mari kita lihat surat An-Naml ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Nah ya, jadi paling tidak ada peringatan yang kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca ya. Jangan sampai lolos sedikit pun atau tidak ada makna sama sekali yang kita dapat dari ayat yang kita baca ya. Paling tidak ambil aja peringatan. Wah, ada peringatan apa nih dari ayat ini kira-kira. Nah itulah yang harus kita perhatikan ya. Berikutnya Az-Zumar ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Nah, jelas ya. Sambil kita pelajari, kita dipraktekkan langsung oleh Al-Quran bahwa ya Al-Quran menjelaskannya berulang-ulang di ayat-ayat ya, tidak hanya satu ayat ya, bahwa Al-Quran ini mendatangkan petunjuk untuk diri kita sendiri dan mendatangkan kesesatan untuk diri kita sendiri. Nah, dari ayat yang seperti itu aja itu dilakukan atau disampaikan secara berulang-ulang supaya kita jelas ya. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Di surat Al-Imran ayat 138 ya, mari kita baca sama-sama. Inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi paling tidak setelah kita mendapatkan peringatan dari Al-Quran ya, maka paling tidak juga kita mendapatkan pelajaran ya, mendapatkan petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa pelajaran yang kita dapat dari Al-Quran ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah atau siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, kita bisa dapatkan informasi itu di episode tentang bertakwa ya, di channel ini ya. Silahkan Anda untuk melihat ya episode yang terkait dengan bertakwa. Nah, sekarang kita lihat surat Sad ayat 29 ya. Di situ dijelaskan lagi ya bahwa kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran ya. Nah, di sini ya, di metode yang ke-10 ini dijelaskan lagi bahwa untuk mendapatkan berkah dari Al-Quran ya, untuk mendapatkan hasil dari membaca Al-Quran, maka kita harus menghayati ayat-ayatnya ya. Jadi dibacanya, dipelajarinya itu dengan menghayati setiap ayat-ayatnya ya. Dan
mengambil pelajarannya, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan akal yang sehat, ya. Bukan dengan penyakit yang ada dalam hati, ada dengki, ya, dengan tujuan macam-macam, ingin menjatuhkan orang, ingin merasa lebih pinter, tidak, tapi dengan akal sehat, sehingga kita bisa fokus dalam menghayati ayat-ayatnya itu. Dan kalau kita sudah menggunakan akal sehat, ya, untuk menghayatinya, maka kita memperoleh pelajarannya. Kalau kita memperoleh pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca, sebetulnya itulah berkah. Karena apa? Karena kita mendapatkan petunjuk. Ya, kalau kita laksanakan petunjuk itu, maka tentunya kita ditunjuki kepada jalan yang lurus, ditunjuki kepada jalan keberuntungan. Ya, keberuntungan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Nah, itulah kira-kira daripada tujuan kenapa kok kita harus ngambil manfaat. Apakah ada manfaat lain yang bisa diambil? Ada. Nah, mari kita lihat surat Yunus ayat 57. Nah, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini jelas bahwa salah satu manfaat dari Al-Quran itu adalah menyembuhkan penyakit manusia, yaitu penyakit yang ada dalam dada. Apakah penyakit dalam dada? Ya tadi itu kesirikan, ya kemusyrikan, ya ragu terhadap Al-Quran, ya sulit mempercayai Al-Quran atau tidak mengimani Al-Quran, ya ingkar, sehingga kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya, kebaikan-kebaikan di Al-Quran tidak kita laksanakan. Nah, kita lihat lagi di surat Al-Haqqah ayat 50. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir. Nah, di sini jelas ya bahwa kalau kita mengingkarinya, tidak mengimaninya Al-Quran, maka ujung-ujungnya di suatu saat nanti, ya di akhirat, kita akan merasa menyesal. Ya, nah ini adalah suatu peringatan. Jadi kalau kita tidak beriman, maka akan kita temui penyesalan suatu saat nanti, ya di akhirat. Nah, paling tidak kita membaca ayat ini, kita mengambil adanya peringatan bahwa kita akan merasa menyesal kalau kita tidak memahami Al-Quran, ya, atau tidak mengimani daripada Al-Quran. Oke, jadi kunci untuk memahami Al-Quran ada 10. Ya, mari kita ulangi sekali lagi ya. Jadi Al-Quran itu supaya bermanfaat, maka kita bacanya, kita pelajarinya adalah untuk bertakwa, ya, karena Al-Quran itu sangat berguna untuk orang yang mau bertakwa. Yang berikutnya bahwa Al-Quran itu isinya petunjuk, penjelasan dan pembeda, ya. Jadi petunjuk dan penjelasan itu apa ujungnya? Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga adalah untuk memahaminya, maka Al-Quran menjelaskan, ya, dengan menggunakan perumpamaan yang disampaikan berulang-ulang, artinya di ayat-ayat lain, ya, tidak hanya di satu ayat, tapi dijelaskannya perumpamaan itu diulang-ulang, ya. Lalu agar kita mendapatkan pelajaran, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, kita
kita juga harus menggunakan akal kita. Ya, jadi jangan hanya menggunakan mulut kita pada saat kita membaca atau mempelajari Al-Quran, tapi kita juga harus menggunakan akal kita. Kita harus mencernanya. Karena apa? Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya, Al-Quran itu bukan mantra dan syair, ya, bukan pula ucapan orang gila. Ya, dan Al-Quran itu tidak ada kebengkokan di dalamnya, sehingga kalau kita pelajari betul-betul tidak akan ada bentrokan antar satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, dan Al-Quran menjelaskan sesuatu itu secara berulang-ulang agar kita bisa memahaminya. Ya, lalu yang ke-10 adalah kita harus mengambil manfaat semaksimal mungkin dari setiap ayat yang ada, ya, tadi untuk peringatan, untuk pelajaran, ya, ataupun untuk obat, ya. Itulah sehingga kita bisa memanfaatkan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan bisa berkenan ya, kita belajar sama-sama lagi nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.